Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Untuk sore ini saya ingin ngomongin soal masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa yang saat ini 6 tahun. Dulu itu di masa Orde Baru sampai dengan kemudian tahun berapa itu, mulai kemudian masa jabatan kepala desa dari 8 tahun berubah menjadi 6 tahun, menjadi 5 tahun lagi, kemudian kembali lagi menjadi 6 tahun, sehingga sampai sekarang 6 tahun. Cuman bedanya yang sekarang 6 tahun tapi bisa nyalon hingga 3 kali, artinya bisa menjabat sampai 3 periode. Berarti kalau seseorang terpilih terus menjadi kepala desa, dia bisa 18 tahun menjadi kepala desa. 6 tahun, sekarang kita bicara waktu 6 tahun. Dibayangkan bila pemilihan kepala desa ini rutin dilaksanakan per 6 tahun sekali. 6 tahun sekali. Ini hanya bicara soal pemilihan kepala desa, belum lagi dengan legislatif, pilpres dan sebagainya. Bagaimana suhu politik di pedesaan juga ikut naik pada saat ada konstelasi pemilihan ya. Pilpres, pileg itu kan semua punya dukungan kan, masyarakat terbagi-bagi dukungan. Nah, dengan terbagi-baginya dukungan ini, maka diakui atau tidak diakui, yang disebut dengan harmonisasi atau hubungan kedekatan antar warga itu cenderung juga akan terpengaruh ya, karena faktor dukung-mendukung tadi. Begitupun dalam pilkades. Dalam pilkades itu kan juga terjadi dukung-mendukung, apalagi kalau pilkades itu lingkupnya kecil, kemudian kepala desa juga punya kekerabat, punya saudara, keluarga. Maka ketika terjadi perbedaan dukungan, ini juga menjadi potensi adanya lunturnya harmonisasi antar warga atau antar pendukung. Nah, karena ini 6 tahun sekali, bisa dibayangkan tuh per 6 tahun itu suhu politik memanas. Berarti ini di luar adanya pilkada, pileg dan pilpres juga yang juga sama kan. Artinya berapa kali pemilihan berarti itu. Masyarakat di pedesaan menghadapi pemilihan, menghadapi sebuah pesta demokrasi, sementara pendidikan politik, demokrasi itu kan hajat politik, pendidikan politik itu sendiri kan cenderung kurang, karena tidak semua juga warga pedesaan menjadi kader partai politik. Mereka ya hanya tahu sedikit-sedikit soal politik itu ya karena nonton TV, hanya di televisi gitu. Jadi tidak diberikan edukasi politik yang bagus untuk menghadapi ajang-ajang politik yang namanya demokrasi dengan pemilihan ini. Ya karena memang sebenarnya kan sejatinya Indonesia itu dengan Pancasilanya itu kan musyawarah untuk mufakat gitu. Musyawarah untuk mufakat. Kalau musyawarah untuk mufakat itu kan aklamasi. Aklamasi itu lebih kepada beradu pendapat dan kemudian keputusannya ditentukannya karena ada yang mengalah gitu. Saya punya pendapat A, kemudian ada yang punya pendapat B, karena saya mengalah gitu, menerima kepada pendapat yang lain.
maka itulah musyawarah untuk mufakat. Jadi ada yang mengalah kalau musyawarah untuk mufakat itu. Kalau pemilihan dengan pola voting itu kan bertarung dulu, hanya bertarung menggunakan strategi untuk menang. Kemudian setelah dilakukan voting, maka ada yang kalah, ada yang menang. Nah, konotasi kata kalah dan menang ini yang kemudian mengundang, mau tidak mau secara lahiriah manusia itu kan ada gengsi juga, bahwa seakan-akan ketika kalah itu harga diri gitu yang dipertaruhkan. Nah, inilah yang memicu adanya naiknya suhu politik kalau bicara soal di pedesaan dalam pilkades. Maka untuk meminimalisir itu, saya kira memang masa jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun ini yang harus diperpanjang lagi, ditambah. Sebenarnya jangan 6 tahun. Yang pas itu kalau dulu 8 tahun misalnya kelamaan, maka sekitar 7 tahunan. 7 tahun yang pas itu masa jabatan untuk kepala desa. Artinya kalau 7 tahun, karena untuk melakukan rekonsiliasi itu untuk agar kembali berbaur, kembali melakukan harmonisasi, penataan, dan untuk adaptasi bagi kepala desa yang baru, misalnya itu kan butuh waktu, butuh proses waktu yang kisarannya itu antara 2-3 tahun. Jadi 1 tahun itu masih belum berbaur, antar pendukung yang tadinya berbeda itu masih belum berbaur. 2-3 tahun, 3 tahun itu baru stabil lagi gitu, suhu politiknya stabil lagi. Kemudian kan ada hal-hal yang terkait dengan konstelasi politik di desa juga, yang kaitannya ada sama-sama saling menunjang, yaitu kepala desa dengan BPD. Nah, ketika kepala desanya kemudian dengan BPD-nya ini beda warna atau beda dukungan awalnya, ini mau tidak mau secara politis juga bisa menghambat, kalau tidak bisa memanajerialnya, bisa menghambat. Karena keputusan-keputusan atau aturan-aturan di desa itu kan regulasinya ditetapkannya bersama BPD. Maka ketika tidak harmonis antara kepala desa dengan BPD-nya, ini kan menjadi kendala juga, akan menjadi tarik-menarik juga. Bisa-bisa APBDes-nya tidak ditetapkan juga nantinya. Hal-hal ini, maka memang masa jabatan kepala desa harus sepertinya ditinjau ulang menjadi 7 tahun. Karena kalau 6 tahun itu terlalu singkat. 7 tahun yang ideal. Jadi 3 tahun untuk masa pembenahan, perbaikan, adaptasi, 3 tahun. Sehingga mantapnya itu di tahun ketiga baru mantap gitu. Mantap. Sehingga bisa berjalan dengan efektif, mendapat dukungan dari stakeholder di perdesaannya itu, sehingga program-program yang dilakukan oleh pemerintahan desa nantinya siapapun yang terpilih itu akan semakin mantap, semakin lancar. Itu buah pikiran saya sore ini. Mungkin ada juga yang tidak sependapat, sah-sah saja berpendapat, sah-sah saja beda pendapat, karena perbedaan itu adalah rahmat. Itu yang bisa Bung Warta sampaikan sore ini. Tetap semangat, ayo kita bangun desa. Pilkades jadikan sebagai pesta demokrasi, saatnya rakyat berpesta, tetap cerdas, saling dukung mendukung, boleh, sah-sah saja dalam demokrasi.
Tapi tidak perlu kita memecah belah antar warga, tetap bersatu. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya umum tetap harus kompak, gotong royong harus kompak. Jangan karena pemilihan maka nanti jadi kubu-kubuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.